Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Cerita pertama berjudul Gajah yang Baik Hati. Kancil yang sedang berpetualang tiba-tiba terperangkap ke dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam lubang itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali, kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. "Tolong! Tolong!" Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, tolong aku," jawab si kancil. "Siapa kau?" tanya gajah. "Aku, si kancil sahabatmu." "Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong?" tanya gajah kembali. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan." Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar," kata kancil. "Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah?" ucap gajah kepada kancil. "Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini bisa lepas," kata si kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi, bagaimana jika naiknya nanti? "Cil, mana ikan yang kau dapatkan?" "Ada di sepasang kakiku," kata kancil. "Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini?" Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya yang kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-sekali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. "Waduh Pak Gajah, aku mohon, tolong." Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. "Tolong! Tolong!" Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini." Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini.
Lalu kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Gajah penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kok kembali? Jawab pertanyaan kucil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu, sahut Pak Gajah. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Betul? Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak saat itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, dari cerita dongeng barusan yang berjudul Gajah yang Baik Hati, maka pelajaran yang harus diingat untuk adik-adik adalah kita tidak boleh ya membalas perbuatan baik orang lain dengan kejahatan. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus melakukan perbuatan yang baik untuk orang lain. Gitu ya adik-adik. Cerita kedua berjudul Tupai yang Sombong. Di sebuah hutan, tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lainnya, ia selalu mengejek mereka. Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan-jalan dalam cuaca seperti ini. Ujar tupai mengejek. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat bersemangat, bola yang ia lemparkan tersangkut hingga dedaunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana cara mengambil bola tersebut. Hahaha, kasihan sekali kalian, ujar tupai. Tiba-tiba tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Ia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. Tupai, cepat lemparkan bola kami, seru kura-kura. Haha, tidak, makanya
Kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan, dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari sepertiku," ujar tupai dengan sombong. Kancil dan kura-kura hanya menatap tupai yang sedang meloncat ke sana kemari. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di depannya, sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Selain itu, tupai pun dapat menangkapnya kembali. Berulang-ulang kali, ia melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. "Sudahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan senang-senang sendirian dengan bola tersebut," ujar Kancil. Akhirnya, kura-kura pun setuju dengan ajakan Kancil. "Baiklah tupai, sepertinya kau menyukai bola kami. Sekarang kau boleh memilikinya. Kami akan pulang. Kami sudah lelah bermain sepanjang hari," seru Kancil. Sementara tupai terkejut mendengar teriakan Kancil, dan dia kehilangan konsentrasinya, sehingga ia tergelincir dari batang pohon sampai terjatuh. Sangat disayangkan, ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam. Biur! Akhirnya tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan Kancil. Sementara kura-kura dan Kancil tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lumpur. "Hahaha, kasihan sekali kau tupai. Kami tertawa karena melihat tingkahmu. Kau terlalu menyombongkan diri karena memiliki kemampuan meloncat, tapi sekarang kau jatuh juga," ujar Kancil menertawakan. "Itulah Cil, akibatnya untuk orang yang selalu menyombongkan dirinya. Tupai pasti akan malu karena sudah mengalami kejadian ini," tambah kura-kura. Mendengar ejekan dari Kancil dan kura-kura, tupai merasa sangat kesal. Namun, apa yang mereka katakan memang benar. Ia pun berjanji tidak akan bertingkah sombong lagi. Akhirnya, tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malunya. Ia tidak lagi menyombongkan dirinya. Bahkan, ia malu untuk keluar dari rumahnya. Ia menyadari bahwa kesombongannya tersebut sudah merugikan dirinya sendiri dan membuatnya tidak disenangi binatang-binatang lainnya. Nah, dari cerita barusan yang berjudul Tupai yang Sombong, adik-adik bisa belajar ya bahwa kita tidak boleh punya rasa sombong. Jangan pernah menyombongkan dan membanggakan diri dengan apapun kelebihan yang kita punya. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Gitu ya. Cerita ketiga berjudul Kuda Berkulit Harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari ladang gandum menuju hutan yang lebat. Ia puas memakan gandum yang ada di ladang dan sangat gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Di tengah menuju hutan, kuda melihat sesuatu. "Itu sepertinya kulit harimau," gumam kuda. Kuda itu lalu mendekatinya, dan ternyata memang benar. Apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. "Wah, kebetulan sekali. Kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya ya?"
timbullah niat iseng si kuda untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya, dia menemukan semak-semak yang cukup gelap untuk bersembunyi. Lalu masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian, beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka yang membuat domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong! Ada harimau! Lari! Cepat lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat kawanan domba lari pontang-panting. Setelah itu, kuda segera kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul geraknya. Biarlah, aku jadi bisa lebih lama bersiap-siap melompat, kata kuda itu dalam hati. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir. Ia terkejut dan lari tunggang-langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan. Lalu, seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana, kata kuda itu dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat, kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah 1000. Tetapi, ia malah tertawa terbahak sembari berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya, suaramu itu ringkikan kuda, jadi aku tidak takut." Hahaha. Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun, suara ringkiknya tidak akan bisa berubah jadi auman. Nah, dari cerita terakhir ini yang berjudul Kuda Berkulit Harimau, pelajaran yang bisa kita pelajari adik-adik bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, maka suatu saat akan terbongkar juga. Itulah sebabnya kenapa kejujuran harus menjadi sikap yang paling utama. Jadilah diri kita sendiri, tidak perlu menjadi diri orang lain. Gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.